Antara penafsiran qurrata a'yun, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina, jadikanlah istri kami, anak-anak kami qurrata a'yun. Apa arti qurrata a'yun? Cahaya mata. Di antara penafsiran qurrata a'yun bahwa anak-anak ini tinggal dekat dengan kita. Karena dalam ayat lain Allah berfirman wa banina syuhuda. Wa banina syuhuda. Kami berikan kalian anak-anak yang mudah kalian lihat. Jadi hidup berdekatan dengan orang-orang tercinta adalah kenikmatan. Tapi setelah penduduk Sabah ini dihukum oleh Allah Azza wa Jalla dengan banjir bandang, taman-taman subur yang menjadi asbab kemajuan ekonomi hancur. Lalu mereka semuanya pun kemudian berpecah belah. Ada yang pergi ke A, ada yang pergi ke B. Rasulullah SAW ditanya, ya Rasulullah, Sabah itu nama laki-laki atau nama perempuan? Hadis diriwayatkan Imam Ahmad dari Ibnu Abbas. Kata Nabi SAW, Sabah itu adalah nama seorang laki-laki. Dia memiliki anak sebanyak 10. Tapi karena banjir bandang, anak yang 10 ini kemudian berpencar-pencar. Lalu 6 dari anak ini tetap tinggal di negeri tersebut, sementara 4 lagi kemudian merantau jauh dan tinggal di negeri Syam. Di mana Sabah ini? Sekali lagi, Sabah ini nama seorang laki-laki. Nama aslinya kata Imam Ibnu Ishaq adalah Abdu Syams. Abdu Syams itu adalah nama asli. Sabah adalah nama julukan. Sabah ini adanya di negeri Yaman. Adanya di negeri Yaman. Sekali lagi, mereka ada 10 suku, dan Sam ini sendiri beliau adalah keturunan dari Sabah, keturunan dari Sam, dan Sam ini keturunan dari Nabi Nuh alaihi salam. Dalam riwayat lain, Sam ini keturunan dari Iram Dzatil Imad. Dalam riwayat lain, Sam ini adalah keturunan dari Hud, Nabi Hud alaihi salam. Jadi 3 pendapat. Pendapat yang tidak ada tarjihnya berarti tidak terlalu perlu. Intinya Sabah ini adalah julukan terhadap seorang yang bernama Abdu Syams. Jadi ke-10 anak ini tadinya tinggal di negeri Yaman, tapi seiring dengan keadaan ekonomi yang hancur, mereka pun berpencar, tidak lagi bersatu. Padahal di antara kenikmatan hidup bahwa Anda hidup berdampingan dengan orang-orang yang Anda cintai. Anda cinta orang tua, Anda cinta abang dan adik, Anda cinta anak-anak, Anda hidup tinggal berdampingan dengan mereka, itu adalah salah satu nikmat hidup. Tapi nikmat hidup berdampingan inilah yang dicabut oleh Allah disebabkan karena sikap mereka. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin rahimakumullah, melanjutkan pembahasan Riyadhus Shalihin pada bab yang ke-51 insyaallah, yaitu bab mengenai ar-raja, bab mengenai optimisme kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita telah selesai mengkaji ayat pertama dalam bab ini, yaitu ayat yang ke-53 dalam surat Az-Zumar. Waktu itu kita sampaikan
bahwa di dalam ayat ini terdapat kurang lebih 14 poin yang mengisyaratkan tentang optimisme kepada Allah Azza wa Jalla. Malam ini insya Allah kita memasuki ayat kedua dan selanjutnya. Adapun ayat yang kedua oleh Imam Nawawi rahimahullah dikutip dari surat Saba ayat yang ke-17. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa hal nujazi illal kafur." Dan kami tidaklah menghukum illal kafur, kecuali orang-orang yang ingkar. Jadi ada orang yang kafir, kalau ingkarnya kebangetan dinamakan dengan kafur. Maka orang-orang bahasa Arab menyebutkan bahwa kafur adalah sighat mubalaghah. Satu kata yang mengandung makna sangat ingkar. Allah berfirman, "Wahal nujazi." Kalimat nujazi ini pun mubalaghah, yang artinya kami tidak akan memberikan hukuman yang dahsyat. Jadi kata dahsyat itu muncul karena kata nujazi adalah mubalaghah. Kami tidak akan menghukum dengan dahsyat illal kafur, kecuali orang yang sangat membangkang. Penulis kitab Al-Kasyaf, tafsir Al-Kasyaf, beliau mengatakan nujazi artinya adalah nu'aqib, yang artinya menghukum. Karena asal arti dari jaza adalah membalas. Wahal nujazi illal kafur, kami tidak membalas kecuali pembangkang. Membalas yang dimaksudkan adalah menghukum. Nah, tulisan dalam kitab Al-Kasyaf itu diikuti oleh sejumlah ulama, seperti misalnya Imam Tantawi dalam tafsir Al-Wasit, begitu juga dengan Syekh Sa'di. Sehingga makna ayat ini, dan kami tidaklah menghukum dengan dahsyat kecuali bagi orang-orang yang sangat membangkang. Apa optimisme yang terkandung dalam ayat ini sehingga Imam Nawawi memilihkannya dalam bab ini? Jawabannya bahwa tidak semua orang yang berdosa membangkang. Ada orang yang berdosa hanya karena tidak berdaya melawan hawa nafsu. Lalu ada juga orang yang berdosa disertai dengan pembangkangan. Nah, lalu ayat ini menegaskan bahwa hukuman yang dahsyat hanya bagi pendosa-pendosa yang disertai dengan pembangkangan. Nah, adapun orang-orang yang berdosa tanpa pembangkangan, insya Allah Allah tidak akan menghukum mereka. Tapi Allah akan mengampuni mereka dengan berbagai cara. Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala menyebutkan ada 10 cara Allah menghapus dosa seseorang. 4 cara di dunia sebelum meninggal, 3 cara di alam kubur, dan 3 cara lagi nanti setelah berada di akhirat. 4, 3, dan 3. 4 sebelum wafat, 3 setelah berada di alam kubur, dan 3 lagi setelah sampai di akhirat. Inilah 10 cara Allah menghapus dosa orang-orang yang beriman. Adapun 4 penghapus dosa sebelum meninggal dunia, yang pertama adalah taubat. Yang kedua adalah istighfar.
Yang ketiga adalah kebaikan-kebaikan. Tidak satu pun kebaikan Anda lakukan melainkan itu menghapus dosa. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Penghapus dosa yang keempat adalah berbagai musibah dan ujian-ujian. Jadi musibah, ujian, kesulitan, kegelisahan, semua ujian-ujian ini adalah penghapus dosa yang keempat sebelum Anda wafat. Nah, lalu setelah nanti sampai di alam kubur, Allah yang Maha Pengampun itu akan kembali membersihkan dosa Anda dengan 3 cara. Yang pertama, fitnatul qabr. Yang pertama adalah ujian kubur. Jadi ujian kubur baik secara fisik ataupun secara lisan. Ujian kubur secara fisik karena kubur akan menghimpit. Adapun secara lisan karena malaikat akan bertanya. Nah, ujian kubur ini ternyata menghapus dosa juga. Lalu penghapus dosa yang kedua di kubur, doa orang-orang yang meminta ampun untuk Anda. Ya Allah, ampuni saudaraku fulan. Penghapus dosa yang ketiga setelah sampai di alam kubur adalah amal-amal yang dihadiahkan untuk Anda. Ada 2 tipe amal yang dihadiahkan kepada orang meninggal. Pertama, amal yang dihadiahkan dan sampai berdasarkan ijma. Misalnya umroh badal ataupun haji badal. Anda haji badal atas nama orang tua. Ini hadiah karena itu amal bukan dari perbuatan langsung orang tua, maka dinamakan hadiah. Lalu di antara amal yang hadiahnya sampai kepada jenazah berdasarkan sepakatan ulama adalah sedekah. Anda sedekah atas nama orang tua. Intinya semua amal yang bukan amal-amal fisik bisa dihadiahkan untuk orang yang telah wafat. Sedekah itu bukan amal fisik. Haji dan umrah itu amal fisik tapi juga amal uang. Ibadah fisik dan ibadah uang. Itu sampai untuk orang meninggal. Yang diperdebatkan adalah ibadah-ibadah yang murni ibadah fisik. Zikir, membaca Al-Quran, Anda salat, Anda puasa. Ini semua adalah ibadah-ibadah yang murni ibadah fisik. Ini yang dikhilafiahkan, sampaikah kepada mayit atau tidak sampai. Baik, lalu penghapus dosa setelah sampai di akhirat ada 3 lagi. Yang pertama huru-hara akhirat. Huru-hara bahwa matahari didekatkan di atas ubun-ubun. Huru-hara bahwa terjadi kepadatan yang luar biasa. Ini menghapus dosa. Ini yang pertama. Penghapus dosa yang kedua di akhirat adalah syafaat. Syafaat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ataupun syafaat dari orang-orang yang saleh. Penghapus dosa yang ketiga di akhirat adalah ampunan Allah Azza wa Jalla. Nah, jadi inilah 10 penghapus dosa untuk orang-orang yang beriman. Jadi perhatikan betapa Allah Ghafur, betapa Allah Maha Penyayang. Ketika Anda berdosa di dunia, Allah bersihkan Anda dengan 4 cara. Kalau dengan 4 cara ini pun Anda nggak bersih juga, maka di alam kubur Allah bersihkan Anda dengan 3 cara. Lalu dengan 7 cara itu Anda nggak bersih juga, di akhirat Anda dibersihkan lagi dengan 3 cara. Kalau 10 cara ini tidak juga membersihkan Anda, berarti hanya 1 lagi yang bisa membersihkan Anda, yaitu azab, yaitu neraka. Makanya
orang yang masuk neraka ada dua golongan. Ada yang masuk neraka murni untuk diazab, dan ada orang yang masuk neraka hanya untuk membersihkan dosa-dosa. Misalnya ada 10% lagi dosa Anda yang tidak terhapus, nah masuk, jangan Anda deh, seseorang gitu ya. Lalu dia masuk dalam neraka hanya untuk membakar 10% kejahatan tadi. Nah, Imam Ibnu Qayyim mengatakan rahimahullah, orang yang masuk neraka tidak ada yang protes, kenapa saya ke neraka? Semuanya telah mengakui bahwa neraka ini adalah keadilan. Bayangkan 10 penghapus dosa tidak bisa membersihkan Anda, itu kan karena sangat luar biasa. Sehingga satu-satunya penghapus dosa untuk Anda adalah neraka. Baik, kembali kepada ayat 17 dalam surat Saba. Wa hal nujazi illal kafur, dan kami tidaklah menghukum kecuali para pembangkang. Di mana optimisme dalam ayat ini? Ayat ini menunjukkan bahwa hukuman itu hanya kepada pendosa-pendosa yang membangkang. Adapun pendosa-pendosa tapi tidak disertai dengan pembangkangan, maka Allah tidak menghukum mereka, tapi besar kemungkinan Allah akan mengampuni mereka. Apakah Allah mengampuni mereka dengan istighfar, dengan taubat, dan lain-lain? Karena begini jamaah sekalian, manusia yang berdosa ini ada 3 macam. Ada orang yang berdosa, lalu dikembalikan Allah kepada kebenaran dengan cara yang lembut. Nomor 2, ada orang yang berdosa, lalu dikembalikan oleh Allah kepada kebenaran dengan cara yang sangat keras. Nomor 3, ada orang yang berdosa dan diabaikan saja oleh Allah. Orang-orang yang beriman biasanya tipe 1 atau tipe 2. Orang-orang yang beriman berdosa, maka Allah mengembalikan mereka kepada kebenaran dengan cara yang lembut. Maksudnya, misalnya orang yang beriman pendosa ini hadir di dalam kajian, lalu ia dengarkan mau'izah, dia dengarkan ceramah, lalu kemudian ceramah ini berbekas di hati, berpengaruh di hati, akhirnya dia pun sadar, akhirnya dia pun bertaubat. Ini artinya pendosa dikembalikan oleh Allah pada kebenaran melalui cara yang lembut. Tapi kadang-kadang pendosa ini disadarkan oleh Allah dengan cara yang keras. Pendosa nih enggak juga sadar-sadar, akhirnya terjadi kecelakaan. Terjadi kecelakaan, mungkin juga membuat dirinya cacat. Setelah kecelakaan, setelah cacat, barulah akhirnya sadar. Ini orang beriman tipe yang kedua. Makanya usahakan Anda berdoa, Allahumma ruddani ilaika raddan jamila. Ya Allah, apabila aku berdosa, kembalikan aku kepadamu dengan cara yang lembut. Ya Allah, apabila aku berdosa, kembalikan aku kepadamu dengan cara yang lembut. Karena ada orang yang berdosa, lalu Allah kembalikan kepada Allah dengan cara yang keras. Nomor 3 ini bukan orang yang beriman. Orang-orang yang berdosa tapi dibiarkan Allah, tidak dikembalikan tidak disadarkan dengan cara yang lembut, tidak juga disadarkan dengan cara yang keras. Dosanya banyak, kekayaannya bertambah, jabatannya makin tinggi, kesehatannya pun tidak terganggu, popularitasnya pun semakin berkibar, padahal dosanya semakin banyak. Ini adalah orang-orang yang udah dibiarin oleh Allah. Itu istidraj namanya. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaidi sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Akan kami istidrajkan mereka dengan apapun yang mereka tidak sadari. Diistidrajkan dengan harta, diistidrajkan dengan sehat, diistidrajkan dengan jabatan. Mereka tidak sadar bahwa ini semuanya adalah kehancuran. Wa umli lahum inna kaidi matin, dan kami akan menangguhkan mereka
dan tipu daya kami sangatlah kokoh. Berpuluh-puluh tahun gak ada gangguan apa-apa. Ternyata Allah hanya sedang menangguhkan saja. Allah tidak membatalkan, Allah hanya menangguhkan. Nah, jadi kalau Anda orang-orang yang beriman, lalu Anda berdosa, bisa jadi Allah mengembalikan Anda kepada sadar dengan cara yang lembut, atau Allah mengembalikan Anda kepada kesadaran dengan cara yang keras. Maka berdoalah doa yang tadi, Allahumma ruddani ilaika raddan jamila. Ya Allah, kembalikanlah aku kepadamu di setiap dosa-dosaku, tapi dengan cara yang lembut. Baiklah jemaah sekalian. Jadi kesimpulan, orang-orang yang berdosa ini ada dua macam. Berdosa semata-mata karena tidak bisa menahan hawa nafsu. Yang kedua adalah berdosa disebabkan karena pembangkangan. Nah, lalu di sini Allah berfirman, wa hal nujazi illal kafur, kami tidak akan menghukum kecuali pendosa-pendosa yang disertai dengan pembangkangan. Nah, adapun orang-orang berdosa tapi tidak membangkang, kemungkinan besar Allah akan mengampuni mereka dengan cara A, dengan cara B, atau dengan cara C. Tapi intinya Allah tidak akan menghapus dosa mereka dengan hukuman, tapi dengan cara yang lembut. Sebab kalau dosa diampuni oleh Allah dengan cara hukuman, itu yang dibicarakan dalam ayat. Orang-orang yang berdosa dengan pembangkangan akan disadarkan oleh Allah dengan cara hukuman, dengan cara yang keras. Adapun pendosa-pendosa tapi tidak disertai dengan pembangkangan, maka Allah akan mengampuni mereka, Allah akan menyadarkan mereka, namun tidak dengan cara yang keras. Sebetulnya siapa yang dimaksudkan dalam ayat ini? Ayat 17 surat Saba. Kami tidak menghukum kecuali orang-orang yang membangkang. Ayat ini berbicara tentang penduduk Saba. Allah berfirman, laqad kana li saba'in fi maskanihim ayah. Jannatani ayyamin wa shimal. Kulu min rizqi rabbikum washkurulah. Baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Jadi penduduk kota Saba ini adalah orang-orang yang diberikan oleh Allah kehidupan yang sangat makmur. Tanaman-tanaman yang sangat subur. Hasil-hasil panen yang sangat melimpah. Subur, melimpah, kemajuan ekonomi luar biasa. Maka Allah utus kepada mereka seorang Rasul untuk mengingatkan mereka tentang syukur. Kulu min rizqi rabbikum washkurulah. Makanlah semua kemajuan ekonomi dan kemajuan keuangan kalian. Washkurulah, tapi jangan lupa bersyukur. Baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri ini pun makmur, sentosa, dan Allah ridha kepada mereka. Negeri tayyibatun karena subur, wa rabbun ghafur karena mereka bersyukur. Tetapi generasi berjalan, Nabi pun wafat, generasi berganti, muncullah generasi-generasi yang tidak mampu lagi bersyukur, padahal nikmat terus-menerus bertambah. Fa'aradu fa'arsalna alaihim sailal arim wa baddalnahum bi jannatayhim jannatayn dhawatay ukulin khamtin wa athali wa syai'in min sidrin qalil. Muncul generasi-generasi yang tidak mampu lagi bersyukur, sementara nikmat terus bertambah. Apa yang terjadi? Terjadilah banjir bandang yang sangat dahsyat. Kebun-kebun mereka, tanaman-tanaman mereka semuanya hanyut dengan banjir bandang. Setelah kebun, taman mereka hanyut dengan banjir bandang, lalu tumbuhlah di negeri mereka pohon-pohon yang berbuah manis, berduri, dan tidak lagi menghasilkan apa-apa. Baik jemaah sekalian, lalu di ujung ayat, di samping itu kemudian mereka pun berpecah belah. Setelah nikmat mereka dicabut oleh Allah melalui banjir, lalu mereka pun berpecah belah. Kalau tadinya mereka bersatu, Anda tahu jemaah sekalian, di antara penafsiran qurrata a'yun, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina, jadikanlah istri kami, anak-anak kami qurrata a'yun,
Apa arti qurrata ayun? Cahaya mata. Di antara penafsiran qurrata ayun bahwa anak-anak ini tinggal dekat dengan kita. Karena dalam ayat lain Allah berfirman, wabanina syuhuda. Wabanina syuhuda. Kami berikan kalian anak-anak yang mudah kalian lihat. Jadi hidup berdekatan dengan orang-orang tercinta adalah kenikmatan. Tapi setelah penduduk Sabah ini dihukum oleh Allah Azza wa Jalla dengan banjir bandang, taman-taman subur yang menjadi asbab kemajuan ekonomi hancur. Lalu mereka semuanya pun kemudian berpecah belah. Ada yang pergi ke A, ada yang pergi ke B. Rasulullah SAW ditanya, ya Rasulullah, Sabah itu nama laki-laki atau nama perempuan? Hadis diriwayatkan Imam Ahmad dari Ibnu Abbas. Kata Nabi SAW, Sabah itu adalah nama seorang laki-laki. Dia memiliki anak sebanyak 10. Tapi karena banjir bandang, anak yang 10 ini kemudian berpencar-pencar. Lalu 6 dari anak ini tetap tinggal di negeri tersebut, sementara 4 lagi kemudian merantau jauh dan tinggal di negeri Syam. Di mana Sabah ini? Sekali lagi, Sabah ini nama seorang laki-laki. Nama aslinya kata Imam Ibnu Ishaq adalah Abdu Syams. Abdu Syams itu adalah nama asli. Sabah adalah nama julukan. Sabah ini adanya di negeri Yaman. Adanya di negeri Yaman. Sekali lagi, mereka ada 10 suku, dan Sam ini sendiri, beliau adalah keturunan dari Sabah, keturunan dari Sam, dan Sam ini keturunan dari Nabi Nuh alaihi salam. Dalam riwayat lain, Sam ini keturunan dari Iram, Iram Dzatil Imad. Dalam riwayat lain, Sam ini adalah keturunan dari Hud, Nabi Hud alaihi salam. Jadi 3 pendapat. Pendapat yang tidak ada tarjihnya berarti tidak terlalu perlu. Intinya Sabah ini adalah julukan terhadap seorang yang bernama Abdu Syams. Jadi ke-10 anak ini tadinya tinggal di negeri Yaman, tapi seiring dengan keadaan ekonomi yang hancur, mereka pun berpencar, tidak lagi bersatu. Padahal di antara kenikmatan hidup, bahwa Anda hidup berdampingan dengan orang-orang yang Anda cintai. Anda cinta orang tua, Anda cinta abang dan adik, Anda cinta anak-anak, Anda hidup tinggal berdampingan dengan mereka, itu adalah salah satu nikmat hidup. Tapi nikmat hidup berdampingan inilah yang dicabut oleh Allah disebabkan karena sikap mereka. Jadi kisah negeri Sabah ini pelajaran penting. Ciri-ciri nikmat Anda akan dicabut. Para keturunan-keturunan ini pun akan berpencar-pencar kalau tidak lagi banyak bersyukur. 40 tahun yang lalu, negara Arab yang paling makmur adalah Somalia. Karena Somalia 40 tahun yang lalu, negara dengan ekspor kambing terbesar seluruh dunia. Tetapi Somalia dengan kemajuan ekonomi nomor 1 di negeri Arab itu tidak bisa bersyukur. Akhirnya Anda lihat, Somalia hari ini menjadi negeri bukan cuma miskin, tapi juga sangat menakutkan. Artinya, sudah 40 tahun lamanya mereka hidup sengsara. Sengsara dengan ekonomi yang buruk, lebih sengsara lagi dengan pembunuhan-pembunuhan yang terjadi setiap saat. Apa ini? Inilah kalau tidak bisa bersyukur. Jemaah sekalian, saya juga pernah dengar penuturan seorang Palestina. Beliau menghadiri kajian di Masjid Nabawi mungkin sekitar 2-3 tahun lalu. Jadi beliau mengatakan bahwa keadaan buruk Palestina tidak lepas dari kemakmuran ekonomi 30 tahun, 20 tahun lalu yang gagal disyukuri. Yang gagal disyukuri. Dan kita khawatir negara A adalah negara yang juga akan hancur karena tidak bisa bersyukur. Saya tidak berani ngomong negaranya, karena sekarang zaman media. Mungkin sekitar 3 bulan lalu,
Saya diundang kawan makan di salah satu restoran. Kita bertiga, kita pesan sesuai dengan ukuran perut. Jangan berlebihan. Dan memang kita bertiga makan dan semuanya bersih. Lalu di samping kita ada penghuni negara asli. Mereka pesan makanan, nampan besar, mungkin mereka hanya makan maksimal 10%. Selebihnya di depan mata saya itu kemudian masuk ke tong sampah. Masuk ke tong sampah. Jadi nasi, daging, dan beberapa makanan itu semuanya langsung masuk ke tong sampah. Oh, tidak tahan hati kita melihat perilaku seperti itu, jamaah sekalian. Maka dalam hati saya berpikir, ini negara ini kerajaan ini, kalau tidak segera menghentikan kebiasaan mubazir, tidak lama lagi mereka akan hancur. Anda lihat kaum Sabah, dihancurkan oleh Allah dengan dua kehancuran. Pertama, dihancurkan oleh Allah ekonominya, dan yang kedua dihancurkan oleh Allah kesatuannya. Sehingga jadilah Sabah ini, mereka dihukum oleh Allah dengan perpecahan. Berpencar-pencar, tidak lagi ada kesatuan hati. Nah, mudah-mudahan penghuni kerajaan yang saya maksud segera sadar. Ya, menjauhi kehidupan mubazir. Karena mubazir ini jemaah sekalian, Masya Allah, mubazir adalah salah satu dosa yang paling ampuh mengundang azab. Maka sekali lagi mengacu kepada surat Sabah tadi, ayat 17 dan sebelumnya, pelajaran penting, kalau nikmat Allah tidak lagi menjadi syukur Anda mubazir, Anda membangkang, dua hukuman akan terjadi. Nikmat akan dicabut, perpecahan hati akan terjadi. Suami istri selama ini kayaknya cinta, akrab, setia, rukun. Apa yang terjadi tiba-tiba berubah menjadi musuh. Kalau ditelisik, kemungkinan besar dua suami istri ini orang yang tidak mampu bersyukur. Orang yang punya kebiasaan mubazir. Sekali lagi, kalau kita punya kebiasaan mubazir, dua hukuman. Nikmat dicabut, nomor dua, hati akan berpecah. Nggak akan menyatu kita dengan orang lain. Dan Anda jangan berpikir nikmat dicabut itu hukuman yang lebih berat. Oh tidak. Hukuman yang lebih sakit, hukuman dalam hati Anda. Bahwa hati Anda tidak pernah akur dengan orang lain. Ngelihat saudara seperti melihat musuh. Ngelihat istri seperti melihat hantu. Orang yang seharusnya Anda lihat menjadi kebahagiaan, tiba-tiba Anda melihat menjadi siksaan dalam hati Anda. Allah siksa Anda dengan wajah orang-orang ini. Padahal wajah-wajah ini seharusnya kebahagiaan bagi Anda. Maka di antara hukuman yang didoakan Nabi tidak terjadi kepada umat, tapi tidak dikabulkan oleh Allah adalah perpecahan hati. Dalam surat Al-An'am Allah berfirman, "Qul huwal qadiru ala an yab'atsa 'alaikum 'adzaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum syi'an yudhiqu ba'dukum ba'sa ba'd." Katakanlah bahwa Allah mampu menghukum kalian dari atas kalian. Kata Nabi sallam, "A'udzubillah." Aw min tahti arjulikum. Allah pun mampu menghukum kalian dari bawah kaki kalian. Kata Nabi sallam, "A'udzubillah." Aw yalbisakum syi'an yudhiqu ba'dukum ba'sa ba'd. Atau Allah membuat kalian berpecah belah sehingga yang satu menyakiti yang lain mengganggu yang satu. Kata Nabi, "Hadza ahwan." Hukuman yang ketiga ini lebih ringan. Jadi kalau hukuman pertama Nabi kita auzubillah, hukuman yang kedua beliau auzubillah, tapi hukuman yang ketiga Nabi tidak auzu. Nabi menganggap bahwa ini adalah lebih ringan. Ya, kalau hukuman dari atas tentu membuat kita tewas, tidak ada taubatnya. Tapi ala kulli hal, pecahnya hati dengan orang lain, selisihnya hati dengan orang lain ini azab. Karena orang yang seharusnya menjadi nikmat bagi Anda tiba-tiba menjadi musuh. Bukankah itu malapetaka?
Dan ini adalah dampak kalau kita tidak termasuk orang yang mampu bersyukur. Makanya jamaah sekalian dengar baik-baik. Jangan biasakan minta nikmat kalau tidak minta syukur. Saya ulangi, jangan minta nikmat kalau Anda tidak minta syukur. Sebagian kita ceroboh sekali. Ya Allah, berikan aku, berikan. Tapi tidak pernah minta berikan aku syukur. Kalau Allah berikan Anda nikmat, namun Allah tidak berikan Anda syukurnya, nikmat ini malah petaka buat Anda jamaah sekalian. Jadi oleh sebab itu, jangan sampai Anda ceroboh. Ketika Anda meminta nikmat, minta juga syukurnya. Ya Allah, berikan aku uang dan berikan aku syukur. Berikan aku sehat, berikan aku syukur. Baiklah jamaah sekalian yang saya hormati. Wa hal nujazi illal kafur, dan kami tidaklah menghukum kecuali para pembangkang. Tidak menghukum kecuali pembangkang dengan penafsiran yang tadi. Kalau dia pendosa yang membangkang, maka Allah akan menyadarkannya dengan cara yang keras. Allah mengampuni dosanya dengan hukuman yang dahsyat. Tapi kalau dia seorang pendosa, tapi tidak disertai dengan pembangkangan, maka Allah akan menyadarkannya dengan cara yang lembut, dan Allah akan mengampuni dosanya bukan dengan cara hukuman, tapi dengan istighfar, dengan taubat, ataupun dengan kebaikan-kebaikan penghapus dosa. Berapa menit lagi? Iya, kita lanjut ayat berikutnya oleh Imam Nawawi rahimahullah, dikutip dari surat Taha ayat yang ke-48. Allah Ta'ala berfirman, Inna qad uhiya ilayna annal azaba ala man kadzdzaba wa tawalla. Sesungguhnya kami telah diberi wahyu oleh Allah bahwa azab hanya akan menimpa orang-orang yang mendustakan dan berpaling. Jadi saya ingin kembali ke ayat sebelumnya tadi. Allah tidak menghukum kecuali pembangkang. Artinya ada dua pendosa, pendosa pembangkang dan pendosa bukan pembangkang. Hanya karena tidak nahan hawa nafsu saja. Nah baik, lalu dalam ayat ini Nabi Musa berkata, Allah wahyukan kepada kami bahwa azab akan menimpa kazzaba wa tawalla, seorang yang mendustakan kebenaran dan berpaling. Ayat ini salah satu ucapan yang disampaikan Nabi Musa dan Harun di hadapan Fir'aun. Jadi setelah keduanya menyampaikan dakwah A, B, dan C, di antara poin dakwah yang disampaikan kepada Fir'aun adalah sebuah tahzir, sebuah peringatan, bahwa wahyu Allah, wahai Fir'aun, menegaskan azab akan terjadi apabila seseorang mendustakan dan berpaling. Di mana optimisme dalam ayat ini? Di mana nilai raja dalam ayat ini? Ayat ini mengkategorisasi manusia yang berdosa dalam dua kategori. Kategori pertama tawalla, berpaling tapi tidak mendustakan. Kategori yang kedua adalah berpaling disertai dengan mendustakan. Lalu ayat ini menegaskan bahwa azab itu akan terjadi kalau seseorang telah mengumpulkan dua kejahatan. Kejahatan yang pertama berpaling, kejahatan yang kedua mendustakan. Nah, kalau dua kejahatan ini telah terhimpun dalam diri seorang, maka Allah akan menghukum. Ini berarti kalau seseorang cuma tawalla, berpaling dari kebenaran tanpa mendustakan, maka Allah tidak menghukumnya. Dalam arti Allah akan memberikannya ampunan dengan cara A, dengan cara B, atau dengan cara C. Ada banyak cara Allah menghapus dosa seseorang, tetapi intinya orang-orang yang berpaling tidak dihukum oleh Allah
kecuali kalau dia berpaling disebabkan karena kazzaba, disebabkan karena mendustakan. Contoh, ada orang yang nggak sholat. Kamu kenapa nggak sholat? Lagi nggak mood saja. Ini namanya tawalla. Ini namanya berpaling, tapi dia tidak mendustakan. Tapi kemudian Anda sampaikan, Anda bertemu dengan orang Syiah, kamu kenapa nggak sholat Jumat? Kata dia nggak perlu sholat Jumat, karena Imam Mahdi belum keluar dari gorong-gorong. Nah, ini berarti dia tidak sholat Jumat, disertai dengan mendustakan ayat yang memerintahkan sholat Jumat tersebut. Maka ayat dalam surat Thaha ini memberikan kita optimisme, sepanjang dosa-dosa kita hanya berpaling bukan mendustakan, kemungkinan besar Allah nggak akan menghukum kita. Bagaimana dengan dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala hingga akhirnya kita tidak diazab. Apakah Allah mengampuninya dengan 10 cara tadi Allah mengampuni dosa seseorang. Baik jamaah sekalian yang saya hormati, Imam Ar-Razi rahimahullah beliau mengatakan ayat 48 dalam surat Thaha ini, inna qad uhiya ilaina annal adzaba, sesungguhnya telah diberikan kepada kami wahyu bahwa azab. Kalimat azab atau kata azab dalam ayat ini beralif lam, karena azab yang dimaksud adalah azab secara umum. Karena azab yang dimaksud azab khusus. Karena kadang-kadang azab itu terjadi di dunia, kadang-kadang terjadi di akhirat, kadang-kadang terjadi di dunia dan di akhirat. Nah, kata azab dalam ayat ini bukan azab dalam pengertian umum. Tapi kata azab yang dimaksud dalam ayat ini adalah azab khusus. Jadi seolah-olah Allah mengatakan, azab yang bersifat khusus hanya terjadi kalau seseorang berpaling dan mendustakan. Nah, lantas apa yang dimaksud dengan azab khusus di sini? Jawabannya adalah azab neraka. Jawabannya adalah azab neraka. Adapun azab dunia ini azab yang pedih. Adapun azab neraka adalah azab yang sangat, ada azab khusus. Makanya dalam surat As-Sajdah Allah berfirman, "Nunidzuqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbar la'allahum yarji'un." Kami akan timpakan kepada mereka azab dunia agar mereka selamat dari azab yang besar, yaitu akhirat. Jadi azab dunia, ada azab akhirat. Lalu dalam surat As-Sajdah Allah mengatakan, akan kami timpakan azab dunia untuk menyelamatkan mereka dari azab akhirat. Maksudnya di sini adalah orang-orang beriman. Sehingga orang-orang yang tawalla tetapi tidak kazzaba, mereka tidak akan mengalami azab khusus, yaitu azab akhirat, yaitu azab neraka. Bagaimana dengan dosa mereka? Dosa mereka akan dihapus oleh Allah dengan penghapus dosa. Salah satunya adalah dengan azab dunia. Kalau azab dunia, sesakit apapun jauh lebih ringan. Masuk waktu? Ya, kita azan sebentar. Baik, jamaah sekalian, saya ingin kita lebih fokus ya, kita betul-betul merenungkan ayat 21 dalam surat As-Sajdah. Yang tadi saya sampaikan di bagian akhir. Ayat 21 surat As-Sajdah, Allah berfirman, وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Mereka orang-orang yang beriman ini akan ditimpakan oleh Allah hukuman-hukuman duniawi. Tapi itu untuk keselamatan mereka dari hukuman-hukuman ukhrawi. Nah, jadi apapun musibah yang Allah timpakan, misalkan itu hukuman untuk satu kesalahan Anda, itu jauh lebih baik daripada tidak dihukum dan Anda tidak selamat. Ambil contoh misalnya, seseorang melakukan satu kesalahan, akhirnya dia dibully seluruh Indonesia atas kesalahan tersebut.
Sehingga keluar pun tak nyaman, kemana-mana pun takut. Perhatikan, Allah menghukumnya di dunia atas kesalahan tersebut. Sakit sekali. Tapi itu jauh lebih baik daripada hukuman di akhirat. Karena hukuman akhirat hukuman yang sangat sakit. Azabun alim. Di dunia ini ada azab tapi tidak disifati dengan alim. Tapi di akhirat, azab-azab akhirat itu disifati dengan alim. Kenapa? Semua azab-azab di dunia masih ada celah-celah baiknya. Misalnya tadi seorang melakukan kesalahan, kemudian ia dibully seluruh dunia, seluruh Indonesia. Dia dibully dan itu sakit sekali, tapi bagaimanapun masih ada celah-celah kebaikan yang bisa membuat diri ini terhibur. Misalnya saya dibully orang, tapi alhamdulillah saya sehat walafiat. Saya memang dibully, tapi makan dan minum saya alhamdulillah tidak terganggu. Jadi walaupun di dunia ini Anda dihukum oleh Allah dengan azab, namun di dalam azab itu masih ada celah-celah nikmat. Adapun azab yang akan terjadi di neraka yang dinamakan azabun alim, dinamakan azabun alim karena di dalam azab itu tidak ada nikmat sama sekali. Tidak ada nikmat sama sekali. Nah, kalau di dunia ini apa azab yang menimpa Anda? Atas satu kesalahan Anda mengalami sakit, tapi bukankah di dalam sakit itu masih ada uang untuk berobat? Bukankah dalam keadaan sakit itu kawan-kawan masih datang menjenguk? Allah hukum Anda dengan sakit, namun di dalam hukuman ini Anda masih temukan nikmat. Makanya di dunia ini tidak disebutkan azab dengan alim. Adapun di neraka, azab dinamakan alim karena azab di neraka itu tidak ada sama sekali lobang-lobang nikmatnya tidak ada. Begitu orang diazab di akhirat, debu-debu nikmat sekalipun tidak ada. Kalau di dunia masih ada untung A, untung B masih ada. Nah, kalau azab akhirat itu namakan alim, tidak ada untungnya lagi sama sekali. Maka oleh sebab itu, usahakan lapang dada dengan azab dunia, agar Anda selamat dari azab, akhir. Di salah satu kajian, saya pernah sampaikan satu peristiwa terjadi kepada Syekh Shalih Al-Humid. Beliau salah satu imam Masjidil Haram. Sebagai imam besar Masjidil Haram, tentu kemana-mana beliau dikawal. Dalam satu musim haji, walaupun ada fasilitas kendaraan dan pengawalan, tapi beliau berusaha lepas dari protokoler itu. Ya, karena semua orang yang haji mestinya sadar bahwa Anda dalam status kehambaan. Anda dalam manasik haji berarti Anda dalam status kehambaan. Lepaskan apapun yang tidak menunjukkan Anda seorang hamba. Maka beliau melepaskan segala protokoler dan dari Arafah menuju Muzdalifah beliau berjalan kaki. Beliau berjalan kaki dari Arafah menuju Muzdalifah, terjadilah kelalaian kecil di mana ia menabrak seorang perempuan. Syekh Shalih menabrak seorang perempuan. Perempuan masih muda, tidak kenal siapa Syekh ini. Yang dia tahu bahwa dia ditabrak oleh seorang laki-laki yang udah agak tua. Berdirilah si perempuan ini, dia tegak, dia dorong Syekh ini. Dia dorong sekencang-kencangnya sampai Syekh ini tidak cuma jatuh, bahkan terpelanting beberapa sentilah. Pengawal sebetulnya emosi dan ingin memberikan pembelaan. Tetapi Syekh Shalih hafizahullah, beliau justru tertawa, beliau menangis, beliau tersenyum, beliau melarang pengawal ini melakukan pembalasan. Lalu si pengawal mengatakan, Syekh,
Perempuan ini berlebihan. Beliau mengatakan, akhadat qisasaha. Dia telah mengambil kisos atas kejahatan saya. Ini berarti antara saya dengan dia tidak ada lagi sidang di akhirat. Jadi dia didorong, syekh tersebut didorong sampai terpelanting, tapi beliau tersenyum. Ketika ditanya kenapa tersenyum, beliau mengatakan, saya telah salah nabrak, lalu dia norong saya, artinya dia telah mengambil kisos atas kesalahan saya. Ini artinya persoalan tidak lagi ada sidangnya di depan Allah. Itu yang membuat beliau tertawa puas, tersenyum bahagia. Makanya oleh sebab itu, di jalan raya ini saya pikir kesabaran ini ibadah paling mahal. Setuju tidak? Sabar bahwa Anda harus pelan-pelan, sabar bahwa Anda dizolimi orang lain. Saya termasuk orang yang susah juga sabar di jalan raya. Tapi mari kita saling mengingatkan diri sendiri bahwa di jalan raya ketika misalnya kita mengalami perilaku yang tidak baik, misalnya Anda melakukan kesalahan, tiba-tiba Anda mengalami perlakuan yang tidak baik dari pengendara lain, ya sudah terima saja. Anda dimaki-maki misalnya, tidak usah balas, terima saja. Orang yang sedang mencaci memaki-maki Anda, dia sedang melakukan kisos, sehingga di depan Allah nanti udah nggak ada sidang antara Anda dengan dia. Selesai. Wala nudhiqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbar la'allahum yarji'un. Demikian kita sudah dengan zikir kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.